الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda لا يدخل الجنة tidak masuk al-jannata surga bakhilun orang yang kikir. Gimana ini? Orang yang kikir gak masuk surga itu gimana? Padahal Nabi pernah ditanya dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang iman yang pemarah? Ada. Apakah ada orang iman yang dia ini kikir? Ada. Apakah ada orang iman yang begini? Ada. Apakah ada orang iman yang pembohong? Enggak ada. Orang kok suka bohong itu tanda bahwa imannya memang belum nempel atau sangat lemah. Maka sabda Nabi di sini ini di antara maksudnya orang yang bakhil itu resikonya di antaranya jadi terkendala masuk surga dia. Terkendala itu artinya luas, bisa memang dia tidak masuk surga. Bisa dia hisabnya terlalu berat gara-gara kikir dia, akhirnya ke surganya terlambat. Karena amalan agama secara umum, perintah-perintah agama dan larangan-larangannya itu memerlukan pengorbanan. Dan orang yang kikir itu sudah terbiasa nggak mau korban. Maka disabdakan Nabi dalam hadis yang lain, orang yang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, dan jauh dari surga. Salat perlu pengorbanan, zakat perlu pengorbanan, sedekah perlu pengorbanan, berjuang perlu pengorbanan, tahajud perlu pengorbanan, mengikram orang lain perlu pengorbanan. Nah, orang kikir itu jadi terkendala semua. Nanti sekian banyak perintah agama jadi sangat berat atau bahkan dia tinggalkan. Maka layaklah untuk Nabi bersabda dari riwayatnya Abu Bakar barusan, tidak masuk surga orang yang kikir. Karena amalan-amalan yang memasukkan orang ke surga itu perlu pengorbanan. Yang orang yang kikir masa siap untuk korban itu? Kemungkinannya tidak siap. Wala khibun, dan juga tidak masuk surga orang yang suka menipu. Wala sayyi'ul malakati, dan juga tidak masuk surga orang yang buruk sifatnya. Malakah itu ada yang mengatakan sifat dalam, sifat yang enggak tampak. Dengki, hasad, suudzon pada orang Islam tanpa ada bukti dan sebagainya. Sifat-sifat dalam, tidak ada kaitan dengan sifat bentuk badan. Maksudnya sifat yang kaitan dengan ridhonya Allah. Dia tidak punya itu. Buruk sifatnya. Wa awwaluman, dan awal-awalnya orang yaqra'u yang dia mengetuk babal jannati, pintu surga. Maka sebagaimana keterangan kemarin, ini diantara artinya itu sebelum awal ada min awwaliman. Termasuk awal-awalnya orang yang akan mengetuk pintu surga. Al-mamlukuna adalah budak-budak yang dimiliki.
idza ahsanu, kalau mereka berbuat baik, bainahum, antara mereka, wa bainallah, dan antara Allah azza wa jalla, wa fima bainahum, dan di antara mereka, wa baina mawalihim, dan antara tuan-tuan mereka. Ada juga yang memahami, ya hadis ini gak usah ditakdirkan min. Ya pertama kali yang ngetuk pintu surga itu ya mereka. Tapi ngetuk kan belum tentu dibukakan. Jadi ngetuk sampai ke depan pintu. Nanti untuk masuk awalnya nunggu yang lebih afdal dari mereka. Ada yang mengatakan tidak begitu, tidak selalu harus begitu. Orang itu yang duluan masuk belum tentu yang paling tinggi derajatnya. Sebagaimana dalam sekian banyak hadis Allah berfirman kepada para ulama ketika mereka mau masuk ke surga, carilah umat, jangan masuk surga sendirian, carilah mereka yang kamu kenal, kamu ajak bareng-bareng untuk masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, kamu yang kamu kenal dan yang enggak tahu kenal, asalkan itu orang iman, ajak masuk surga. Karena dia di dunia biasa bermanfaat untuk umat, maka masuk surga sendirian itu enggak sopan, enggak pantas. Suruh cari teman sebanyak-banyaknya baru bareng-bareng masuk surga. Yang akan masuk surga itu ya orang yang di dunia ini. Anggap saja surga itu makhluk, bisa kita bayangkan seperti ruangan yang begitu mewah. Sering yang presidennya atau pimpinan tertingginya itu masuknya justru belakangan. Yang masuk awal-awal tukang sapu, yang masuk awal-awal bagian ngepel, yang masuk awal-awal yang justru derajatnya jauh-jauh lebih rendah melebihi yang akan datang akhiran. Yang jelas orang-orang yang dimiliki kemudian bisa menunaikan haknya Allah dengan baik dan haknya tuannya dengan baik, itu bagian orang yang akan dimuliakan dengan masuk surga duluan. Seperti hadis yang cerita bahwa orang-orang miskin akan masuk surga lebih cepat melebihi orang kaya 500 tahun. Lebih cepat tuh, bukan lebih tinggi. Jangan hadisnya ditambah, lebih tinggi loh. Sangat lebih tinggi, kan lebih cepat. Nah, lebih cepat dengan lebih tinggi beda apa tidak? Ada orang satunya tinggi, satunya pendek, terus yang pendek lebih cepat. Apakah kata-kata orang ini lebih cepat dari yang lain terus kita artikan berarti lebih tinggi? Tidak. Ya lebih cepat. Ternyata di belakangnya ada orang-orang yang lebih tinggi. Tinggi ukurannya. La ilaha illallah. Maka mengartikan hadis itu harus diusahakan seteliti mungkin. Seperti sabda Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku adalah pintunya ilmu dan Ali adalah aku adalah kotanya ilmu, pusatnya ilmu, dan Ali adalah pintunya kota tersebut. Ada yang mengartikan berarti satu-satunya pintu ilmu adalah Sayyidina Ali. Tambahan satu-satunya diartikan hanya satu-satunya itu dari makna yang mana? Makanya saya bilang, rumah saya ini adalah pusatnya perpustakaan di Al-Fatah. Pintunya adalah Ustadz yang disebutkan. Pintunya adalah Ustadz